Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Witri Putri Sundari dari jurusan Manajemen Dakwah dengan NIM 12140303131. Pada kesempatan kali ini, saya bersama rekan-rekan saya dari kelompok 8 akan membahas mengenai wacana organisasi konferensi Islam, yang dimana pembuatan video penjelasan ini diajukan untuk memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Kelembagaan Organisasi Islam. Adapun yang akan saya jelaskan lebih spesifik kali ini mengenai peluang dan ancaman dari organisasi konferensi Islam itu sendiri. Nah, sebelum ke sana, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu organisasi konferensi Islam. Organisasi konferensi Islam ini merupakan sebuah wadah kerjasama internasional yang didirikan oleh negara-negara dengan mayoritas penduduk muslim. Adapun tujuan dari didirikan organisasi konferensi Islam yang disingkat menjadi OKI ini antara lain untuk memperkuat koordinasi dan kerjasama antara negara-negara anggotanya, baik itu dalam bidang politik, bidang ekonomi, bidang sosial, budaya, dan juga bidang keagamaan. OKI ini bertujuan pula untuk memajukan kepentingan dan kesejahteraan umat muslim di seluruh dunia, yaitu dengan menjaga kedaulatan dan integritas wilayah negara-negara anggotanya, serta mempromosikan perdamaian, stabilitas, dan kerjasama internasional. Bisa kita lihat pada bagan di atas bahwa organisasi konferensi Islam ini memiliki tantangan dan juga peluang yang dihadapi ketika menghadapi isu-isu mengenai hubungan internasional Islam. Adapun pada bagian tantangan yang harus dihadapi oleh organisasi konferensi Islam ini, yang pertama itu tantangan dalam menjaga kebersamaan dan solidaritas antara negara-negara anggota dari organisasi konferensi Islam. Mengingat pada negara-negara tersebut terdapat perbedaan meliputi perbedaan politik, perbedaan ekonomi, perbedaan sosial budaya, dan perbedaan istilah-istilah yang terdapat pada negara-negara yang ada di dalamnya. Lalu yang kedua, tantangan dalam mengatasi isu-isu politik dan konflik yang melanda beberapa negara anggota dari organisasi konferensi Islam. Contohnya seperti konflik yang terjadi di Palestina dan Israel. Ada contoh lain, konflik yang terjadi di Suriah dan juga konflik yang terjadi di negara Yaman. Tantangan selanjutnya adalah tantangan dalam mempromosikan perdamaian. Tantangan dalam mempromosikan perdamaian berikut meliputi toleransi dan dialog antar agama di tengah meningkatnya Islamofobia dan polarisasi agama di beberapa negara. Nah, selain ketiga tantangan yang telah dipaparkan tadi, organisasi konferensi Islam ini memiliki peluang juga ketika menghadapi isu-isu yang terjadi pada hubungan internasional Islam. Adapun peluangnya itu meliputi peluang dalam memanfaatkan pengaruh dan kekuatan politik negara-negara anggota dari organisasi konferensi Islam dalam mengatasi isu-isu muslim di tingkat internasional, seperti isu Rohingya di negara Myanmar. Nah, peluang yang lainnya yaitu peluang dalam memperkuat kerjasama ekonomi antara negara-negara anggota organisasi konferensi Islam untuk meningkatkan kesejahteraan umat muslim dan untuk mengatasi ketimpangan ekonomi yang terjadi. Setelah mengetahui peluang dan ancaman yang dihadapi oleh organisasi konferensi Islam, lalu bagaimana cara organisasi konferensi Islam itu sendiri ketika menghadapi isu-isu yang terjadi dalam hubungan internasional? Organisasi konferensi Islam ini menghadapinya dengan cara yang pertama, diplomasi dan dialog.
OKI menggunakan platform konferensi dan pertemuan tingkat tinggi untuk memfasilitasi dialog dan diplomasi antara negara-negara anggota yang terlibat dalam OKI. Mereka itu menjadikan pengarahan politik dan diplomasi sebagai sarana untuk membahas dan mencapai kesepakatan dalam isu-isu politik, seperti konflik regional dan mengenai hak asasi manusia. Lalu yang kedua, mereka mengatasi dengan kerjasama ekonomi. Organisasi Konferensi Islam mendorong kerjasama ekonomi antara negara-negara anggotanya, yaitu dengan cara mempromosikan perdagangan bebas, investasi, dan pengembangan infrastruktur. Mereka mengadakan forum ekonomi, seminar bisnis, dan pertemuan para pembisnis. Hal ini bertujuan untuk memperkuat kerjasama dan pertumbuhan ekonomi antara negara-negara anggota dari OKI itu sendiri. Lalu mengatasinya dengan cara perlindungan hak asasi manusia, yaitu dengan memperhatikan isu hak asasi manusia dalam keanggotaan dan hubungan internasional. Mereka berupaya mendorong penghormatan terhadap hak asasi manusia, khususnya hak-hak pada kelompok-kelompok umat muslim, dan melakukan advokasi terhadap isu-isu yang terkait dengan diskriminasi, kekerasan, atau tindakan yang melanggar hak asasi manusia. Selanjutnya yaitu dengan cara peningkatan kerjasama budaya. Organisasi Konferensi Islam memfasilitasi pertukaran budaya dan kegiatan seni antara negara-negara anggotanya. Mereka ini mengadakan festival budaya, pertunjukan seni, dan lokakarya untuk mempromosikan dan memperkuat pemahaman dan penghargaan terhadap keberagaman budaya yang ada pada negara-negara yang menjadi anggota dari Organisasi Konferensi Islam. Selanjutnya, Organisasi Konferensi Islam itu menghadapi isu-isu dengan cara pembangunan kapasitas, yaitu dengan memberikan perhatian pada pembangunan kapasitas negara-negara anggota dalam hal pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pengembangan ekonomi. Mereka itu contohnya seperti memberikan bantuan teknis, pelatihan, dan kerjasama dalam pembangunan proyek-proyek prioritas untuk meningkatkan kesejahteraan dan pembangunan negara-negara yang ada di dalamnya. Selanjutnya, advokasi global. Advokasi global ini berarti mereka berupaya untuk mendapatkan dukungan dari komunitas internasional dalam isu-isu penting yang terkait dengan negara-negara anggotanya. Dengan cara salah satunya mewakili kepentingan negara-negara anggota dalam forum-forum internasional seperti PBB dan Liga Arab untuk mempengaruhi kebijakan dan mempromosikan solusi yang adil dan berkelanjutan. Itu merupakan beberapa cara umum yang digunakan oleh Organisasi Konferensi Islam dalam menghadapi isu-isu politik, budaya, agama, dan ekonomi yang terjadi dalam hubungan internasional. Namun, strategi dan pendekatan yang lainnya dapat bervariasi tergantung pada keadaan spesifik dan prioritas negara-negara yang menjadi anggota dalam Organisasi Konferensi Islam. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.